Halo, terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Cepi akan membawakan sebuah cerita film Jurassic World 2022. Oke, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, inilah cerita film. Film pun dibuka di sebuah laut, di mana terlihat sebuah kapal nelayan yang cukup modern sedang melakukan aktivitasnya. Terlihat lumayan banyak kepiting yang mereka dapatkan dalam sebuah kotak. Namun tiba-tiba dari dalam air menyambar sesosok makhluk besar dan menarik kotak perangkap nelayan tersebut. Akibatnya kapal pun miring dan tenggelam. Hal ini kemudian menjadi pembahasan di media, di mana media tersebut juga menjelaskan sejarah awal Jurassic Park dan rumor cloning manusia yang terjadi di sana. Hingga hak tunggal pengelolaan dinosaurus yang dipegang oleh Biosyn Genetics. Scene kemudian berganti di malam hari di sebuah penangkaran dinosaurus, di mana terlihat dua orang tengah memasuki area tersebut secara diam-diam, di mana itu adalah Claire dan Zia yang berasal dari Yayasan Perlindungan Hewan. Mereka pun menemukan fakta-fakta hewan-hewan yang tidak terawat. Meski niat awal hanya sekedar dokumentasi, namun Claire kemudian nekat membawa seekor hewan yang sekarat. Mereka pun kemudian dikejar, namun berhasil lolos dari pengejaran tersebut. Selepas itu, di tempat yang aman, mereka pun berbincang-bincang, di mana Franklin kemudian menyatakan mengundurkan diri. Sementara di pegunungan Sierra Nevada, tampak sekelompok orang sedang menggiring sekawanan Parasaurolophus dipimpin oleh Owen Grady. Hingga kemudian salah satu hewan tersebut ada yang berlari ke arah yang lain. Namun Owen kemudian berhasil menangkap dan menjinakkan binatang tersebut, kemudian membawanya pulang. Terlihat pula ada sekelompok orang yang sedang memperhatikan Owen dan kawanannya dengan tatapan penuh misteri. Scene kemudian berganti ke seorang gadis yang sedang membelah sebuah kayu, di mana itu adalah Maisie Lockwood, di mana Owen dan Claire yang tidak memperbolehkan Maisie untuk pergi ke kota, dikarenakan Maisie adalah sosok yang keberadaannya banyak dicari orang. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, sesuatu mengawasi mereka, di mana seekor raptor yang dikenal dengan sebutan Blue kemudian pergi menjauh. Blue kemudian mengajak sang anak berburu, dan tak kala terjadi perebutan mangsa dengan seekor serigala, raungannya itu sampai hingga ke tempat tinggal Owen. Yang hal itu membuat Owen tertegun mengawasi sekitarnya. Malamnya, di mana Owen, Claire, dan Maisie duduk membicarakan apa yang dilakukan Maisie, di suatu tempat tidak jauh dari situ terlihat di dalam sebuah mobil seseorang sedang membicarakan Owen, Raptor Blue, dan Maisie. Scene kemudian berganti di pagi hari di wilayah Texas Barat di sebuah perkebunan. Tiba-tiba gerombolan belalang raksasa terbang sangat banyak yang membuat kedua anak tersebut ketakutan dan berlari secepatnya ke gudang. Dan masih di perkebunan tersebut, keesokan harinya terlihat Dr. Ellie, seorang ahli di bidangnya, datang ke tempat tersebut setelah mendapatkan telepon dari sang pemilik perkebunan, di mana di tempat tersebut Dr. Ellie menemukan keanehan, di mana ada sebagian lahan jagung yang tidak diserang oleh belalang raksasa tersebut, di mana benih yang tidak diserang berasal dari benih Biosyn. Hingga kemudian Dr. Ellie pergi menemui mantan suaminya, yaitu Dr. Alan Grant, seorang ahli paleontologi, di mana Dr. Alan pun takjub akan ukuran belalang yang dilihatnya tersebut. Dr. Ellie kemudian menjelaskan kerusakan yang dihasilkannya dan kemungkinan tujuan dari belalang itu dirancang, hingga ia meminta Dr. Alan untuk ikut bersamanya untuk menjadi saksi, di mana Dr. Ellie mendapatkan undangan dari Dr. Ian Malcolm yang berada di Suaka Biosyn Genetics. I need concrete evidence Biosyn's responsible for all this. This Biosyn sanctuary, it's what, 100 miles from anywhere? How do you even get in there? I got an invite from their in-house philosophy. Kemudian berangkatlah mereka berdua. You coming or what? Scene berganti ke pegunungan Nevada, di mana Maisie yang berada di halaman depan
mendadak kedatangan raptor kecil yang kemudian diikuti mendekatnya induk raptor yang dikenal dengan sebutan Blue. Owen Grady adalah orang yang melatih Blue sejak kecil. Ia tiba-tiba muncul dan mencoba melindungi sang anak dengan menenangkan Blue agar tidak menyerang. Namun setelah Blue berlalu, Macy dan anaknya Blue pun diculik oleh sekelompok orang yang telah memantau pergerakan mereka. Usaha Owen membebaskan mereka pun gagal di kala itu. They found her. Where is she? Go get the truck. Hingga Owen bersama Claire pun kemudian menghubungi Franklin yang telah bekerja di intelijen pusat divisi spesies berbahaya untuk mendapatkan informasi. On the inside of Delacourt's operation, there's an exchange and Mark went down. Sementara itu, Dr. Ellie bersama Dr. Alan telah tiba di Suaka Biosin Genetik di pegunungan Dolomit, Italia. Mereka disambut oleh seseorang yang bernama Ramsey dari divisi komunikasi Biosin yang kemudian membawa mereka kembali dengan helikopter hingga tibalah mereka di tempat yang dituju, di mana kemudian mereka disambut oleh sang CEO Biosin Genetik, yaitu Dr. Lewis Detson. Setelah sedikit berbahasa basi sebentar, ia pun pamit pergi. Selepas itu, mereka pun pergi menemui Dr. Ian Malcolm, di mana kemudian mereka membicarakan perihal belalang raksasa, serta Dr. Ian Malcolm pun memberikan kunci masuk secara sembunyi-sembunyi untuk Dr. Ellie dan Dr. Alan. You're right about that. I started here. That's where they keep the locusts. What's wrong with that? Setelah itu, Dr. Ian Malcolm pun pergi. Namun dari atas terlihat Dr. Lewis, sang CEO Biosin Genetik, tengah memperhatikan mereka, di mana kemudian Dr. Lewis menemui Dr. Henry Wu, seseorang yang melakukan rekayasa genetika terkait belalang yang tengah diteliti Dr. Ellie. Scene kemudian berganti ke daerah yang bernama Malta, di mana seorang wanita yang bernama Soyona Santos, seorang broker dinosaurus bawah tanah, kemudian mendapatkan telepon dari Dr. Lewis. Soyona kemudian meminta bayaran atas pekerjaan yang telah ia lakukan seperti permintaan Dr. Lewis, yaitu membawa Macy dan anaknya Blue. Hingga kemudian di suatu pendaratan sederhana, di mana Macy dan anaknya Blue dipindahkan untuk dibawa ke pusat Biosin Genetik, di mana pula seorang pilot wanita yang bernama Kayla Watts bertanya tentang Macy di saat anak buah Soyona memberikan sejumlah uang untuk dirinya atas jasa mengantarkan seekor raptor. Scene berganti ke Owen dan Claire yang telah sampai di Malta. Di tempat tersebut mereka menjumpai Barry yang mengajak Owen dan Claire ke pasar gelap untuk hewan dinosaurus. Di pasar gelap tersebut Claire berjumpa dengan Kayla dan berharap bantuan informasinya. Akan tetapi Kayla tidak ingin terlibat dengan urusan Claire. Tidak lama selepas itu, di luar, Owen beserta Barry mendapatkan target buruan mereka telah tiba di tempat tersebut, di mana target mereka yang bernama Ren Delacourt bertemu dengan Soyona. Barry beserta krunya pun melakukan pengepungan, namun Delacourt dan Soyona kemudian melarikan diri. Dan terjadilah arungan saat pengejaran dalam penangkapan mereka. Hingga di akhir scene ini, di mana Owen, Claire, dan Kayla pun terbang menuju Biosin Genetik. This is Bravo 1. Truck is approaching the underpass. I don't know. Landed her off the Santos.
I don't know where they took her out. Claire, it's Santos. The woman in white. I'll find her. Put them out. No, no, no! Tell me, where's my daughter? Biason. They're taking her to Biason. Hold on tight. How we used to put the Raptors in the truck? Yeah? Yeah. You're up. No. At the last minute dive roll. Freeze! They took her to Biason. There's an airfield on the north Go. side of the island. You're under arrest. Stay where you are. Still got it. Risk your life for people you never met. You want to ask questions or you want to ride? We'll take the ride. Sementara itu di pusat biosin genetik, Dr. Alan dan Dr. Ellie setelah kepergian Dr. Ian Malcolm, mereka ditemani oleh Ramsey, di mana kemudian Ramsey seperti memberi petunjuk kepada Dr. Alan dan Dr. Ellie dengan membebaskan Dr. Alan dan Dr. Ellie untuk bisa melihat-lihat sendiri hal-hal di sekitar tersebut. Hingga kemudian Dr. Ellie dan Dr. Alan pun tiba di ruangan yang mereka tuju. Sub-level 6. Which lab did Malcolm say? This is it. Dan di ruangan yang lain, terlihat Macy dan Beta, anaknya Blue, di pusat penelitian biosin genetik, di mana terdapat pula Dr. Henry Wu yang berada di tempat tersebut. Ia pun menceritakan semua yang ia ketahui tentang Macy. Is that me? Yeah. Like Blue, Charlotte was able to have a child all by herself. Dan hal ini membuat marah Dr. Lewis. Di tengah perdebatan mereka, secara diam-diam Macy mengambil kunci Dr. Henry yang berada di meja. Ia kemudian membebaskan Beta dan melarikan diri. Melihat hal tersebut membuat Dr. Lewis menekan tombol peringatan yang berbunyi di semua ruangan. Masuk ruangan yang didatangi Dr. Ellie dan Dr. Alan, hingga membuat belalang-belalang yang berada di ruangan tersebut terbang ke segala penjuru. Hal tersebut membuat Dr. Alan dan Dr. Ellie panik. Beruntung mereka bisa keluar dari kondisi tersebut. Diikuti tidak lama datangnya Macy yang melarikan diri ke tempat tersebut, hingga terjadilah perbincangan di antara mereka, di mana mereka kemudian mencari jalan keluar bersama-sama. You're Dr. Ellie Sattler and Helen Grant. I'm Maisie Lockwood. We gotta get out of here. Yeah, we should go. Scene berganti ke Owen, Claire, dan Kayla yang telah berada di langit area biosin. Namun mereka ditolak kedatangannya hingga dinonaktifkannya sistem pengamanan udara setelah Dr. Lewis mengetahui yang datang tersebut adalah orang tuanya Macy. Hal ini mengakibatkan pesawat mereka diserang oleh burung purba dan kemudian jatuh. Gotta get out of this airspace right now.
Di mana kemudian mereka terpisah dikarenakan parasut yang tersedia hanya satu, yang dikenakan pada Claire. You're the one who's gotta go to get to her. You're her mom. You're her only shot. I love you. Scene berganti ke Dr. Ellie, Dr. Alan, dan Macy yang menemukan sebuah kapsul untuk keluar. Namun tiba-tiba Ramsey datang membantu mereka, di mana informasi yang diberikan Dr. Ian Malcolm justru berasal dari Ramsey. I told him. Guys, gotta go. Wait. Scene berganti kembali ke Claire yang tergantung di sebuah pohon. Namun ketika ia hendak melepaskan diri dari kursi parasut, tiba-tiba di sampingnya muncul seekor Therizinosaurus yang mengharuskan Claire bergerak pelan, merangkak, dan menyelam. Sementara itu, Owen dan Kayla yang selamat selepas pendaratan darurat, mereka kemudian harus berjibaku meloloskan diri dari kejaran Gigantoraptor, di mana kemudian mereka pun mencoba mencari Claire melalui suara kursi pelontar. Scene kemudian berganti ke kantor pusat Biosyn Genetik, di mana Dr. Lewis yang telah mengetahui dari seorang bawahannya perihal perbuatan Dr. Alan dan Dr. Ellie bersama Dr. Ian Malcolm yang bersekongkol untuk mengambil sampel DNA belalang raksasa. Dr. Lewis kemudian mematikan sumber tenaga yang mengaliri transportasi yang digunakan Dr. Ellie, Dr. Alan, dan Macy, hingga hal itu membuat alat kapsul transport tersebut menjadi berhenti di pertengahan jalan keluar. Dr. Lewis kemudian memanggil Dr. Ian Malcolm dan memecatnya. Ramsey up here too, will you? Oh, good. Dr. Malcolm, you are fired. Hingga Ramsey pun mengantarkan kepergian Dr. Ian Malcolm dengan sebuah mobil dengan rencana sekaligus menjemput Dr. Ellie, Dr. Alan, dan Macy. Sementara itu, Dr. Ellie, Dr. Alan, dan Macy mereka melanjutkan perjalanannya dengan menyisir terowongan, di mana di terowongan itu mereka diserang dan dikejar hewan-hewan purba. Pelarian mereka mendapati ujung dari terowongan tersebut yang terdapat teralis yang terkunci. Dan tidak lama datanglah Dr. Ian Malcolm. Namun Dr. Ian Malcolm pun tidak dapat membuka gerbang tersebut. Hingga bantuan pun tiba dari Ramsey yang melihat mereka dari monitor dari kantor pusat Biosyn Genetik. We got the DNA. Di sisi yang lain, terlihat Claire yang sendirian menemukan sebuah tempat untuk istirahat. Namun ia kemudian terintimidasi oleh Dilophosaurus, dan ketika hewan tersebut akan menyerangnya, tanpa diduga datanglah Owen dan Kayla yang menyelamatkannya. Sementara di kantor pusat Biosyn Genetik, Dr. Lewis yang sedang bekerja, ia mendapatkan berita mengenai belalang yang berasal dari Biosyn Genetik, hingga hal itu membuat ia memutuskan melenyapkan bukti dengan cara membakar belalang tersebut. Namun ia tidak menyadari ketika ia meninggalkan tempat tersebut, belalang-belalang raksasa tersebut mendobrak ruang kaca dan menembus atap bangunan.
sehingga berterbanganlah belalang tersebut dengan membawa api, yang kemudian saat jatuh mereka membakar pepohonan dan rumput. Kayla yang berada di atas bangunan dan melihat hal tersebut kaget. Begitu pula rombongan Dr. Ellie yang berada di mobil, hingga hal itu membuat mobil yang mereka kendarai tergelincir dan berguling. Yang ternyata keberadaan mereka tidak jauh dari Owen, Claire, dan Kayla, dan bertemulah mereka semua. It's my parents! Help! Oh my God! Akan tetapi, keadaan bahagia itu kemudian berubah tegang dengan datangnya Giganotosaurus, karnivora terbesar yang pernah ada di muka bumi. Don't move. You're not. No, you're not. You're okay. Sementara itu, di kantor Biosyn Genetik, Dr. Lewis harus mengambil keputusan yang sulit dikarenakan hutan yang telah terbakar semakin luas hingga diperlukan evakuasi. Just call it. Attention, attention. This is an immediate evacuation order. Begitu pula dengan rombongan Owen. Selepas mereka lolos dari buruan hewan purba, mereka mencoba keluar dari tempat tersebut dengan pergi ke kantor Biosyn Genetik dengan rencana mengambil helikopter, menghidupkan sistem keamanan udara dan pulang, di mana mereka harus menyelesaikan beberapa masalah sebelum bisa pergi dari tempat tersebut. Kayla mempersiapkan helikopter, Owen, Macy, dan Dr. Alan mencari Beta, Claire dan Dr. Ellie menghidupkan daya darurat secara manual agar bisa menghidupkan kembali sistem pengamanan udara. Dan karena hal ini, perjalanan Dr. Lewis harus berhenti di pertengahan jalan hingga kemudian berakhirlah riwayat hidupnya. We've got you. It's right down that. Okay, so it'll be a. No. Come on! She was here. Lights off. Eyes on me. Gotta hit her on the side of the neck. Maisie, you're gonna hold her focus. Right. We're triangulating. Armor system. Reboot. It's rebooting. No, it shouldn't be doing that. You wanna take this? Setelah semuanya berhasil mereka lakukan, sebelum keberangkatan mereka, Dr. Henry Wu tiba-tiba muncul dan meminta diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Changed every cell in Macy's body. Saved her life. If I can understand how Charlotte rewrote Macy's DNA, I can spread change from one locust to the entire swarm before it's too late. It's okay. It's okay. Hingga pergilah mereka dari tempat tersebut. Namun perjalanan menuju helikopter mendarat bukan tanpa perjuangan, di mana mereka harus berlari di antara pertarungan para makhluk prasejarah.
hingga akhirnya mereka pun tiba di tempat yang aman, di mana mereka setelah itu masing-masing menyelesaikan akhir dari urusan mereka, dan cerita pun tamat. First day of testimony from Biosyn whistleblower Ramsey Cole. The Senate will also hear from Doctors Grant, Sattler, and Malcolm. Dr. Henry Wu has found an emergency solution to the ecological crisis. By UN decree, Biosyn Valley has been designated a global sanctuary. The animals will live there free, safe from the outside world. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Terima kasih.